Saya belum jarang melihatnya karena kesibukan juga, makanya coba besok saya telepon Kak Prodi kan, apakah Iya Pak. memang 7 pertemuan habis, tinggal nunggu UAS, berarti tinggal UAS, UTS aja kita belum nih kan. Iya Pak, UTS dan kuis kita belum Pak. Nah makanya saya juga jadi bingung kalau sampai 7, makanya kalau kenapa berarti nanti saya buat berarti untuk kuis sama UTS-nya langsung kan. Saya lihat tadi memang Iya di Pak. portal Januari Januari ya untuk UAS-nya kan, untuk Iya Pak. negara hukum tanggal 29 Januari. Nah, makanya nanti coba saya konsultasi dulu lah dengan Bu Oni, karena saya memang masih meraba ini untuk sistem perkuliahan di sini kan, dan saya kan baru perdana juga untuk mengajar secara daring seperti ini gitu dia. Ya, mudah-mudahan lah besok bisa ada jawaban kalau memang. Jadi untuk perkuliahan yang lain sudah habis berarti ya? Udah Pak, kami sudah UTS dan kuis. Tinggal nunggu Aduh. UAS saja Pak. Oh iya ya. Oh. Heeh. Soalnya coba saya hubungi Bu Oni kan, karena saya malam ini hubungi beliau kan. Iya. Besok coba saya hubungi, dan saya minta petunjuknya gimana. Kalau memang apa nanti saya buat UTS-nya, ya kan. Nanti tinggal sistem mengerja apanya gimana? Online juga UTS-nya. Kami diberi soal Pak. Kayak tadi Bu Tamaulina Pak memberi saya soal terus dikirim melalui grup WA Pak. Gitu. Tidak melalui portal ya? Sebagian ada yang melalui e-learning Pak. Learning. Nah, itu dia, saya belum tahu gimana masukkannya ini, nanti harus belajar nanti. Karena saya juga masih meraba ini dengan sistem di kampus kita kan, karena baru perdana. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba untuk materinya, karena saya juga baru tadi dikasih tahu sama kelas yang tadi Pemda kan, Pak Iya bukannya Pak. kita sudah habis katanya. Wah, saya bingung, bukannya sampai 14 pertemuan kan. Tapi dah memang di portal itu semua sudah terisi dia jadwalnya. Iya. Sampai dengan 14 pertemuan. Makanya saya bingung kan. Nah itu. Tidak apa-apa lah, nanti kita untuk hari ini kita anggap aja ya kan, biar ada nambah materi. Nah nantinya saya coba besok komunikasi, apapun perkembangannya nanti coba saya sampaikan di grup kan, bagaimana Iya Pak. UTS-nya. Itu dia. Jadi udah berapa mata kuliah yang sudah habis? Udah hampir semuanya sih Pak. Tinggal ini apa? Hukum acara MK Pak yang belum. Ya 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 ya. Ya lah, coba nanti besok lah saya coba tanyakan sama Bu Oni kan. Nah saya Iya jadi Pak. bingung saya. Ya itu dia. Jadi untuk semester 7 nih ya, berapa mata kuliah? Saya Pak. Hmm. Saya ngambilnya cuma 2 mata kuliah Pak. Hukum pemerintahan desa sama ini karena saya kan turun ke bawah Pak. Oh, jadi PMDes sama siapa? Sama saya atau enggak? Gimana Pak? Hukum pemerintahan desa sama siapa? Sama Dosennya? Bu Tamaulina Pak. Oh, sama Bu Tambolina ya. Karena ada juga saya dikasih pemerintahan desa, Oh iya Pak. reguler 2. Nah, itu reguler itu ya, itu berarti masuk secara normal dia ya. Iya Pak. Hmm.
Hanya itu dia, saya jadi bingung. Baiklah, nggak apa-apa lah, kita cobalah untuk, kalaupun memang terakhir hari ini, berarti nanti tinggal UTS nantinya yang saya buat, ya kan? Tinggal berarti nunggu UAS di Januari tanggal 29. Kalau di Iya, Pak. schedule-nya dia siang, nah tapi nggak tahu bagaimana. Ya kan, kita lihat nanti tergantung dari pimpinan prodi kan itu. Jadi terakhir untuk materi hari ini, kalau memang terakhir, ya kan, nah kita membahas tentang politik hukum, ya, sesuai dengan materinya. Padahal di portal itu cukup banyak kan materi yang harus dibahas, makanya jadi buat saya bingung sendiri. Nah, bagaimana sistemnya? Karena saya terkejut kok bisa terisi semuanya kan? Itu dia. Baik. Nah, sudah belajar juga lah mengenai politik, ya, ilmu politik ada mata kuliahnya. Ilmu politik nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Atau politik hukum? Nggak ada. Oh, jadi di Pancabudi nggak ada mata kuliah tentang politik? Nggak ada, Pak. Biasanya di kampus lain ada, di beberapa kampus ada ya untuk ilmu politik atau politik hukum. Ya apalah kan. Nah, nanti bisa dilihat di slide-nya. Jadi beberapa pengertian daripada politik hukum itu, kalau kita lihat, politik hukum itu merupakan kebijakan. Dan kebijakan itu kalau kita lihat adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Nah, kalau dia politik hukum, serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum. Nah, jadi di dalam negara hukum itu, politik itu sangat menjadi tolak ukur dalam suksesnya satu pembangunan ataupun sistem pemerintahan. Ya, karena politik itu diartikan sebagai kebijakan, ya, kebijakan, sedangkan hukum itu ya kita sudah memahaminya, dan gitu suatu pedoman, ataupun yang dikatakan Humberto Maturana, hukum itu adalah legal system ataupun sistem hukum. Nah, yang mana dia seperti roda yang selalu berputar pada bola yang sudah ditentukan. Lalu beberapa ahli mengatakan, seperti Patmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul menyelisih proses terbentuknya perundang-undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Nah, jadi kalau kata Patmo, bagaimana suatu hukum itu bisa berjalan, maka harus ada sebuah political will. Harus ada perencanaan kebijakan yang dibuat oleh, dalam hal ini adalah penguasa yang diberikan kewenangan, ya kan, sesuai dengan Trias Politika mengatakan, yang gitu dia ada eksekutif, legislatif maupun
yudikatif. Nah, jadi supaya bagaimana bisa membentuk suatu hukum itu dengan baik dan melakukan penegakannya. Nah, itu kata Patmo. Nah, sedangkan kalau kita lihat Sudarto mengatakan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki. Bentar ya. Nah, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Nah, kalau Sudarto mengartikan politik hukum itu digunakan untuk menciptakan satu tatanan negara yang berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Artinya untuk menciptakan tujuan daripada hukum untuk mencapai daripada tujuan negara, maka perlu adanya politik hukum itu sebagai kontrol dalam mengendalikan ya kan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, maka itu dia gunakan adalah untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat katanya. Itulah politik hukum. Jadi dia gali apa yang diinginkan oleh masyarakat, kemudian dibuatlah kebijakan hukum itu. Nah, kemudian dari Sunaryati dalam bukunya Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional melihat politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan Sacipto Raharjo mengartikan bahwa politik hukum itu sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan hukum adalah kebijakan hukum atau legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya kan dari beberapa ahli tadi mengatakan politik hukum itu adalah suatu kebijakan, maka kebijakan yang dimiliki inilah yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan apa yang ingin dilakukannya. Dan ini juga yang dimanfaatkan atau digunakan oleh pemerintah sebagai alat dalam membuat sebuah keputusan. Nah, namun terkadang kalau kita lihat secara praktek malah politik hukum itu membuat satu kebijakan bukan berdasarkan keinginan yang dicita-citakan oleh bangsa, tetapi untuk kelompok tertentu. Nah, inilah yang tidak boleh, karena sesuai dengan pengertiannya politik hukum itu adalah untuk membuat satu sistem hukum nasional yang merupakan aspirasi dari keinginan masyarakat. Kita bisa ambil contoh yang sedang polemik kan terhadap undang-undang Cipta Kerja yang menjadi pro kontra saat ini, di mana ya kan dalam perumusannya ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan terutama dalam klaster ketenaga kerjaan. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan secara garis besar, politik hukum merupakan suatu kajian yang tidak hanya berbicara pada tataran
proses dari hukum-hukum yang akan dan sedang diberlakukan, tetapi juga mencakup pula hukum-hukum yang telah berlaku. Politik hukum ini mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksana putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita-cita dan tujuan negara yang termaktub di dalam konstitusi. Nah, tadi saya katakan, dan bahwa kebijakan itu tidak hanya membuat suatu rule of law dengan peraturan hukum, tetapi juga bagaimana hukum itu bisa diterapkan. Jadi dalam politik hukum itu harus jelas antara dasin dengan dasolennya, atau antara law in book dengan law in action-nya. Jadi dasin antara dari yang diharapkan, dasolen dengan yang menjadi kenyataannya bagaimana, gitu dia. Jadi harus hukum itu memberikan manfaat, kan sesuai dengan tujuan hukum ada 3, memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian. Jadi hukum bukan hanya sebagai sebuah pajangan. Hukum bukan dibuat itu untuk menakut-nakuti, tapi bagaimana hukum itu bisa merubah kehidupan yang dari tidak teratur menjadi teratur. Nah, jadi menggunakan politik hukum itu adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan. Nah, bagaimana penegakan hukum itu dilakukan oleh lembaga-lembaga negara kekuasaan, ya kan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai pengawas daripada pelaksana dari undang-undang, gitu. Nah, jadi kalau seandainya politik itu digunakan untuk tidak memberikan dampak positif, ya kan, bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai yang termaktub dalam konstitusi, inilah yang menyebabkan menjadi sebuah kewenangan di dalam membuat suatu kebijakan, ya kan, walaupun tujuannya untuk masyarakat, tetapi ternyata adalah untuk golongan-golongan tertentu. Nah, bagaimana kerangka dasar politik hukum nasional kita? Kita bisa lihat bahwa politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Jadi kebijakan itu ibaratkan sebuah kita memasak, kan gitu, ada perencanaan terlebih dahulu. Nah, menyiapkan bahannya, ya kan, bumbu-bumbunya, kemudian dalam pelaksanaannya. Nah, apa yang duluan terlebih dahulu dimasukkan, kan gitu. Nah, kemudian bagaimana penyajiannya, ya kan. Nah, apakah rasanya sesuai dengan keinginan yang mengkonsumsi atau tidak, gitu. Nah, itulah juga politik hukum itu. Jadi ketika merumuskan suatu kebijakan yang dimuat di dalam sebuah RUU ataupun naskah akademik, maka ini harus sudah memang benar-benar bahannya berdasarkan sumber yang memang dipercaya. Nah, berdasarkan
kajian-kajian yang akademisi, bukan praktisi. Artinya sudah dilakukan penelitian, ya kan, oleh ahli-ahli yang di bidang tersebut, gitu. Nah, makanya ini berkaitan mengenai tujuan politik hukum, di mana yang pertama adalah tujuannya sebagai suatu alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional. Yang kedua, dengan sistem nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa yang lebih besar. Nah, sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sudah jelas bahwa kerangka dasar dari hukum itu adalah untuk menciptakan suatu sistem hukum, suatu peraturan yang bisa berlaku bagi seluruh wilayah di Indonesia, ya kan? Nah, jadi dalam membuat suatu kebijakan hukum ataupun politik will tadi harus mengacu kepada konstitusi, genom hukum dasar kita, yaitu apa? Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945, ataupun yang terkandung dalam pembukaan. Ya kan, pembukaan Undang-Undang Dasar apa dia? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu dia. Nah, inilah yang menjadi cita-cita daripada bangsa kita. Nah, yang menjadi PR bagi pemerintah selaku pemangku kekuasaan dalam menjalankan politik hukum. Nah, jadi kalau dia tidak mampu, nah inilah yang mengakibatkan sistem hukum itu tidak berjalan. Dalam arti bahwa negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan kenyamanan, memberikan kesejahteraan, nah, dianggap akhirnya tidak mampu ketika sistem hukum yang dibuat itu tidak mengacu kepada konstitusi ataupun Undang-Undang Dasar 1945. Nah, atau masing-masing kekuasaan tadi tidak memahami apa yang menjadi tugasnya. Nah, sistem hukum nasional di Indonesia merupakan wadah penetapan suatu hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Arif Sidarta mengusulkan tatanan hukum Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara. Yang kedua, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan keagamaan. Yang ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis terunifikasi. Yang keempat, bersifat nasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai. Kelima, aturan prosedural yang menjamin transparansi yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah. Keenam, responsif terhadap perkembangan aspirasi ekspektasi masyarakat. Nah, jadi ketika membentuk hukum ini haruslah melihat daripada berbagai daripada aspek. Utama kalau yang saya lihat adalah harus bisa memang meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Kenapa? Jangan sampai ada tetap
anekdot ataupun analogi masyarakat mengatakan bahwa hukum itu dibuat untuk dilanggar, ya kan? Nah, sebenarnya ini adalah kembali kepada kesadaran hukum masyarakat tersebut. Nah, ketika undang-undang itu dibuat ternyata tidak bisa diterapkan oleh masyarakat, nah maka tidak akan terjadi suatu tatanan hukum yang ideal. Jadi sia-sia saja suatu undang-undang itu dibuat, ya kan? Dengan anggaran yang cukup besar ternyata tidak bisa diterapkan. Karena kembali lagi kepada kesadaran hukum kita. Gitu. Kalau yang lainnya dia berwawasan, misalnya, kemudian isinya sudah berdasarkan aspirasi masyarakat, tetapi ketika pelaksanaannya masyarakat tersebut tidak melaksanakannya, ya tidak bisa berjalan sistem hukum itu. Nah, kita ambil contoh yang paling sederhana yang selalu sering terjadi pelanggaran, yaitu lalu lintas. Ya kan? Jelas disuruh misalnya menggunakan helm, tetapi masih banyak juga tidak menggunakan helm. Nah, ini menunjukkan belum ada kesadaran. Artinya masyarakat ternyata kalau kita lihat belum bisa merasakan hukum itu sangat bermanfaat bagi dirinya. Nah, jadi nggak ada gunanya adanya politik hukum tadi gitu ya. Jadi politik hukum itu baru bisa berjalan ketika memang masyarakat tersebut sudah memahami gitu, sudah merasa, ya kan, apa yang dibuat oleh pemerintah itu adalah hal yang memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat kan gitu, bukan banyak memberikan mudarat, ya kan, tetapi dia memberikan faidah kan gitu. Ini yang harus memang dipahami gitu ya. Jadi ketika sudah dibuat suatu kebijakan, nah namun masyarakat sendiri menolak terhadap kebijakan tersebut, yang berakibat bahwa tatanan hukum nasional itu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, kembali tegaskan bahwa pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Kenapa demikian? Yang pertama adalah pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan dasar, cita-cita hukum, dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia. Nah, kedua alasannya adalah pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu. Nah, jadi dalam membuat tadi suatu politik hukum ataupun kebijakan, maka pemerintah ataupun negara harus mengacu kepada konstitusinya, hukum dasarnya, ya kan? Nah, itu apa? Undang-Undang Dasar 1945 ataupun Pancasila, ya kan? Dimana yang paling penting adalah setiap peraturan perundang-undang itu tidak melanggar nilai agama, ya kan? Kemudian tidak melanggar nilai kemanusiaan. Kemudian peraturan tersebut, kebijakan itu bukan untuk memecah ataupun bukan untuk memiskinkan ataupun menyusahkan masyarakat. Ini yang tidak diperkenankan dalam membuat suatu kebijakan hukum.
Nah, terdapat beberapa komponen yang menjadi ruang lingkup politik hukum nasional, di antaranya lembaga negara yang menjadi penyusun politik hukum. Letak politik hukum dan faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi pembentukan sistem hukum. Dalam ranah aplikasi, politik hukum akan mencakup lembaga peradilan yang menetapkan dan menjadi pelaksanaan putusan hukum di pengadilan. Politik hukum juga mencakup aspek evaluasi yang dapat mengkritisi setiap produk hukum yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah. Nah, jadi bahwa dalam membuat satu kebijakan diperlukan adanya suatu lembaga yang bertugas dalam menyusun kebijakan politik tadi. Nah, baik dia mengambil nantinya kebijakan itu dari faktor internal maupun daripada eksternal. Nah, faktor internal itu ya bersumber dari pemerintah tersebut, sedangkan eksternalnya bersumber dari masyarakat. Nah, dengan lembaga peradilan sebagai pengawas dalam setiap pelaksanaan daripada undang-undang ataupun setiap pelanggaran dalam pembentukan perundang-undangan misalnya, maupun dalam pelaksanaan daripada undang-undang tersebut. Nah, seperti kita lihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat kebijakan tersebut. Nah, sehingga hal ini yang berdampak pada pelanggaran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka tugas lembaga peradilanlah yang menentukan nantinya apakah dalam pembentukan peraturan tadi mengandung sebuah prosedural atau tidak, apakah cacat hukum atau tidak. Nah, ini yang harus dihindari oleh lembaga negara yang menjadi penyusun dalam politik hukum. Kalau dia tidak memahami lembaga negara yang membentuknya, nah, seluruh keputusan atau kebijakan tadi bisa dibatalkan, kan? Nah, bisa tidak berlaku. Nah, akhirnya apa? Terjadinya kekosongan hukum, ya kan? Dimana sesuai dengan pendapat beberapa ahli, terutama Mukhtar Kusuma Atmaja, beliau jelas mengatakan bahwa hukum itu adalah alat pembaharuan bagi masyarakat. Nah, dalam arti sebelum ada peristiwa hukum, sebelum terjadinya sebuah konflik ataupun sengketa, maka hukum harus hadir untuk mengcover itu. Maka pemerintah harus bisa membuat suatu peraturan yang menurutnya, nah ini bisa berdampak kan gitu pada perpecahan bangsa. Kan dia harus bisa merumuskan suatu kebijakan tersebut, ya kan, sehingga ada timbul suatu kemanfaatan tadi, gitu ya. Dalam upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan negara, politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar sebagai berikut. Yang pertama, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan dalam membuat suatu kebijakan, nah, lembaga negara tadi tidak boleh berdasarkan kepentingan
kelompoknya. Ya kan? Walaupun dia hadir kan gitu di dalam lembaga tersebut adalah bersumber dari suatu kelompok. Nah, tetapi ketika dia sudah duduk, sudah menjadi lembaga legislatif misalnya, maka segala kebijakan yang akan dibuatnya harus bersumber kepada keinginan daripada masyarakat. Makanya itu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka kita bisa lihat di sila ke-5 ya kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau kebijakan hukum itu tidak menciptakan suatu kesejahteraan, ya untuk apa dibuat gitu. Makanya politik hukum nasional harus berpijak kepada kerangka dasar ini. Yang kedua, politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di mana kita bisa temukan ini? Yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya kan? Nah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, kan gitu. Nah, inilah menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, ya kan, dari segala kebijakan yang akan sedang maupun yang telah dibuat oleh lembaga negara tersebut. Yang ketiga, politik hukum nasional harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yakni berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, membangun keadilan sosial. Nah, jadi dalam membuat suatu kebijakan hukum tadi, pemerintah harus bisa menjunjung tinggi. Menjunjung tinggi apa? Nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat, ya kan, menjunjung tinggi kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mempersatukan seluruh keanekaragaman tadi yang dituangkan di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, di mana dalam persatuan Indonesia itu kalau kita lihat nilai-nilai Pancasilanya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Nah, bagaimana bisa bersatu kan berarti dengan cara menyamakan sebuah persepsi, tidak saling melukai. Makanya lahirlah sila kedua, ya kan, kemanusiaan adil dan beradab. Nah, jadi dalam membuat suatu politik hukum itu harus bisa
menjunjung tinggi aspirasi daripada masyarakat. Tidak boleh membuat suatu kebijakan yang merugikan bagi masyarakat, yang melanggar daripada hak-hak dasarnya. Hak dasarnya apa? Misalnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pengakuan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan persamaan di depan hukum, dan hak-hak dasar lainnya. Nah, jadi supaya kebijakan yang dibuat itu tidak mengandung suatu kepentingan tertentu, ataupun bukan ditujukan untuk satu kelompok. Itu dia, tetapi adalah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membeda-bedakan kepada suku, agama, dan ras. Yang keempat, politik hukum nasional harus dipandu oleh keharusan untuk melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa yang mencakup ideologi dan teritori, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi dan nomokrasi, menciptakan toleransi hidup beragama berdasarkan keadaban dan kemanusiaan. Nah, ini mengacu kepada sila kedua, kan gitu, Pancasila. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, nah bagaimana hukum itu tidak membeda-bedakan. Ya kan, artinya kalau ini hukumnya hanya berlaku untuk orang kaya misalnya, ini berlaku untuk golongan miskin misalnya kan, ini nggak boleh. Kebijakan itu harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perbedaan dalam penerapannya. Yang kelima, sistem hukum nasional harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam suatu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Nah, jadi harus dibangun dengan sistem hukum Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila selalu menggali, ya kan, potensi-potensi yang ada di masyarakat. Dan bagaimana bisa dirumuskan Pancasila tersebut. Namun ini hukum nasional sebagai pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di tanah air. Bila politik hukum nasional merupakan pedoman dasar bagi segala bentuk dan proses perumusan, pembentukan, dan pengembangan hukum di tanah air, dapat dipastikan politik hukum nasional harus dirumuskan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat mendasar, bukan pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis. Artinya bahwa peraturan perundang-undangan itu adalah menjadi nantinya hukum dasar, gitu ya, bukan sebagai pelaksana dari sebuah kepentingan. Nah, kita lihat ini hierarki peraturan perundang-undangan yang lama. Saya ambil contoh ini. Nah, namun hierarki peraturan perundang-undangan yang baru, nah dia sudah terpisah, ya kan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya kan, pasal 7 hierarki peraturan perundang-undangan kita adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, kalau ini langsung dua, ada TAP MPR. Nah, dalam Undang-Undang 12, TAP MPR berada posisi kedua. Dia tidak sejajar dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kan nomor 2-nya adalah TAP MPR. Nomor 3-nya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, berikutnya yang keempat adalah peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana daripada undang-undang gitu. Undang-undang tanpa ada peraturan pelaksananya maka dia belum bisa berlaku dengan efektif. Nah, di bawah peraturan pemerintah ada peraturan presiden. Nah, kemudian ada peraturan daerah provinsi. Nah, ada peraturan daerah kabupaten kota. Jadi dia hanya yang diturunkan perbedaannya antara Undang-Undang 12 tahun 2004 dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 adalah letak di ketetapan MPR, di mana TAP MPR ini berada posisi kedua setelah Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat TAP MPR ini adalah pelaksanaan daripada GBHN. Begitu dia. Nah, merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali, lembaga-lembaga negara yang dapat merumuskan politik hukum nasional adalah MPR dan DPR. MPR dapat merumuskan politik hukum dalam bentuk undang-undang dasar. Setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, supreme body, tetapi hanya merupakan lembaga tinggi negara yang tertinggi, ataupun merupakan sidang gabungan yang mempertemukan DPR dan DPD. Nah, jadi dalam merumuskan suatu kebijakan tadi hanya bisa dilakukan oleh dua lembaga, yaitu MPR dan DPR. Nah, DPR yang sudah berubah kewenangannya harus bekerja sama dengan DPR maupun DPD. Nah, bagaimana kedudukan program legislasi nasional sebagai wadah politik hukum? Sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum dan penuntutan yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Setiap hukum nasional mencakup dimensi yang luas. Oleh Friedman disarikan ke dalam 3 unsur besar yang sebut adalah legal substance atau substansi hukum, kemudian legal structure ataupun struktur hukum, dan legal culture ataupun budaya hukum. Nah, di mana substansi ini adalah bagaimana hukum itu dibuat oleh lembaga-lembaganya yang disebut dengan struktur. Nah, kemudian kembali lagi kepada budaya hukum sebagai pelaksana daripada hukum yang dibuat itu. Ya kan? Nah, kalau kebiasaan tadi makanya saya bilang adalah kebiasaan budaya hukumnya tidak mau, belum ada kesadaran hukum, maka ya hukum itu tidak akan bisa berjalan gitu dia. Jadi tanpa adanya sebuah kesadaran, ya kan, apa yang dibuat oleh lembaga negara itu nggak ada artinya gitu ya. Maka pelaksanaan daripada sistem hukum nasional itu tergantung dari budaya hukumnya, tergantung dari masyarakatnya. Nah,
Kalau masyarakat yang menolak hukum itu, ya tidak akan bisa terlaksana. Ya kan? Makanya harus bisa masyarakat itu mencintai hukum itu. Nah, saya selalu bilang sama mahasiswa kalau di Fakultas Hukum, jadikan hukum itu adalah pacar pertamamu ataupun istrimu ketika memang kamu ingin menjadi seorang sarjana hukum. Kenapa? Nah, kalau kita mencintai seseorang, coba, bagaimanapun kita akan selalu melindungi orang yang kita sayangi tadi. Kita tidak ingin ada orang yang menyakiti, kan gitu ya. Nah, begitulah dia. Ketika kita sudah meyakini hukum itu adalah bagian dalam hidup kita, maka kita tidak mungkin akan menyakiti hukum itu dengan cara melanggar hukum. Pasti kita akan terus melaksanakannya dengan baik. Ya, kita akan terus mempertahankannya. Karena kita lihat di dalam GBHN, di era Orde Baru, mengembangkan sistem hukum ke dalam 4 unsur, yakni materi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum, dan budaya hukum. Sebenarnya kalau kita mau membicarakan pembangunan sistem hukum melalui politik hukum, cakupannya dapat menjangkau semua subsistem dari sistem hukum yang luas. Namun, biasanya pembicaraan kita tentang politik hukum sering menyederhanakan pada daftar rencana materi hukum yang akan dibuat. Politik hukum yang menyangkut rencana pembangunan materi hukum di Indonesia pada saat ini termuat dalam Prolegnas, yaitu Program Legislasi Nasional. Artinya kalau kita ingin mengetahui pemetaan atau potret rencana tentang hukum-hukum, maka kita dapat melihatnya dari Prolegnas tersebut. Sedangkan untuk tingkat daerah, kita dapat melihatnya melalui Program Legislasi Daerah. Prolegnas disusun oleh DPR bersama pemerintah. Peletakan koordinasi di bawah DPR merupakan konsekuensi logis dari hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang menggeser penjuru atau titik berat pembentukan undang-undang dari pemerintah ke DPR sesuai dengan bunyi pasal 20 Undang-Undang Dasar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ketentuan bahwa Prolegnas merupakan wadah politik hukum dapat dilihat dari Undang-Undang 10 tahun 2004. Itu perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional, sedangkan ketentuan bahwa Prolegnas merupakan wadah politik hukum untuk setiap daerah tertuang di dalam pasal 15 yang menggariskan juga untuk membuat program legislasi daerah agar tercipta konsistensi antara berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, dari Prolegnas dan Prolegda inilah kita dapat melihat setiap jenis undang-undang yang akan dibuat untuk jangka waktu tertentu sebagai politik hukum di tingkat nasional maupun daerah. Nah, jadi itu dia dalam politik hukum nasional kita adanya sebuah perencanaan dalam pembuatannya. Jadi, apakah ada yang ingin ditanyakan, Mira? Silakan. Halo Mira. Ya Pak, ada Pak. Gimana? Saya kurang mengerti Pak. Tadi kan ada nomokrasi kan Pak. Nomokrasi itu kan adalah hukum pemerintah yang bersifat teoretik yang berdasarkan pada syariat. Apakah nomokrasi itu hanya berkaitan dengan Islam aja Pak? Apa tidak ada agama lain? Nah, jadi kalau dalam nomokrasi itu tadi yang benar yang buat. Nah, di dalam sistem hukum kita juga itu tadi
kita menganut kepada nomokrasi, tetapi kita tidak mengacu kepada mutlak kepada syariat. Nah, makanya dibuatlah kita mengacu kepada hukum dasar kita, yaitu Pancasila. Yang mana sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Nah, inilah wujud memang hukum, tatanan hukum kita, politik hukum kita itu juga menganut kepada hukum Islam. Kalau kita lihat juga hukum kita kan berdasarkan Eropa kontinental, ya kan? Yang dibawa oleh Belanda. Nah, Belanda itu menganut hukum dari Prancis yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, yang dia sebut dengan apa namanya, Kode Sivil. Nah, Kode Sivil itu kalau kita lihat ternyata dia adalah bersumber dari hukum Islam. Nah, jadi memang ya di beberapa negara kalau dia yang menganut demokrasi, maka dia akan mengacu kepada norma agama. Tetapi kalau dia negara yang menganut individualisme ataupun sekularisme yang membedakan antara hubungan agama dengan hubungan pribadi, nah ini tidak akan ada diatur mengenai nilai-nilai ketuhanan itu. Nah, seperti apa? Ya kan di Anglo-Saxon kan gitu. Nah, dia akan membedakan antara agama dengan individu kan gitu. Jadi apa yang dilakukan seseorang itu sepanjang tidak merugikan orang lain ya sah-sah saja. Contohnya misalnya adalah nikah beda agama, nikah dengan sesama jenis, ya kan, kumpul ataupun satu rumah dengan yang bukan muhrimnya. Nah, itu boleh saja. Nah, tetapi bagi negara yang menganut demokrasi ataupun nilai-nilai keagamaan, dan maka pasti akan mengacu kepada demokrasi tadi, gitu ya. Jadi, apakah semua negara? Nah, kalau di negara kita, iya. Kemudian beberapa negara yang mengenai Eropa kontinental, kode sivil itu hampir rata-rata tetap menjunjung tinggi nilai keagamaan. Nah, makanya kita hukum dasar kita tetap menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia. Nah, jadi tidak boleh, ya kan, hukum itu menghilangkan nilai-nilai keagamaan tadi. Itu. Seperti itu dia. Tetapi ada juga negara yang tidak menganut, tidak mengacu kepada demokrasi tadi kan. Nah, karena ini kembali kepada falsafah, ya kan. Ini kembali kepada tujuan daripada negara tadi, gitu. Nah, apakah dia ingin mengutamakan daripada nilai-nilai keagamaan atau tidak, gitu dia. Nah, jadi kalau ditanya negara, maka kalau pendapat saya ataupun ahli hukum, maka sangat diperlukan, gitu ya. Kenapa? Ketika negara menyampingkan kodrat manusia itu, maka dia akan lepas kontrol, gitu dia. Kenapa? Di dalam setiap kitab suci hanya ada dua hukum yang diatur, hanya dua ketentuan yang diatur, yaitu apa? Perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak dibolehkan untuk dilakukan. Maka kalaulah setiap negara memahami ini, pasti dia akan menganut konsep syariat Islam ini. Pasti dia akan menganut konsep daripada keagamaan, kan gitu, nilai ketuhanan. Karena tidak ada kitab suci apapun yang hanya mengatur perbuatan yang
boleh dilakukan, tetapi juga ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, Al-Quran kita kan gitu. Ada perbuatan yang boleh dilakukan, ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, gitu juga di dalam hukum kita kan. Ada hukum perdata yang merupakan perbuatan hukum yang mengatur tentang hal-hal yang boleh dilakukan, sedangkan pidana adalah merupakan hukum yang melarang kan gitu untuk melakukan sesuatu. Nah, itu dia. Nah, jadi nomokrasi itu sangat penting dalam membentuk satu sistem hukum nasional, khususnya Indonesia kan. Nah, kenapa? Ingat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita mengakui kita merdeka karena adanya kehendak yang maha kuasa kan, berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas kan gitu dia. Nah, maka wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melihat dari segi demokrasi tadi gitu dia. Gitu, Mira. Iya, Pak. Nah, itu dia. Oke, saya rasa kita sudahi karena mengingat saya mau saya mesti di kantor juga ini kan sudah malam ya kan sendirian karena kawan-kawan sudah balik gitu. Jadi saya izin dulu kita akhirin pertemuan kita malam ini. Besok saya kabarin bagaimana tindak lanjut materi kita, apakah memang sudah berakhir, berarti kita tinggal UTS atau nantinya tetap berlanjut. Oke? Iya, Pak. Oke, Baik, Pak. Terima sampai kasih jumpa banyak ya, lagi Pak. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.